Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Luragung, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru di SMP 2 Luragung, dan kami hormati pula Ibu Elsa sebagai CGP di SMP 2 Luragung sekaligus menjadi PP di 3 Sosok. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas ridhonya kita bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu kedua pada program Guru Penggerak di Angkatan 9. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah pada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan taufan pada kita seluruh umatnya, dan insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bapak dan Ibu yang dihormati, bahwa pada kesempatan kali ini dalam kegiatan pendampingan individu CGP ada surati, hal itu bukan bermaksud untuk mengorek-ngorek atau menyalahkan atau seperti apa. Cuma dalam kesempatan ini Bu Elsa sendiri terkait dengan materi yang sedang dipelajarinya, yaitu visi guru penggerak dan prakarsa bagja, itu bahwa CGP harus memahami tentang visi sekolahnya. Jadi visi sekolah yang telah dibuatnya itu apakah sudah berpihak pada murid ataukah belum berpihak pada murid. Nanti akan digali oleh Bu Elsa seperti apa, kemudian nantinya didiskusikan bersama Bapak dan Ibu sebaiknya seperti apa. Tapi tidak bermaksud untuk diganti atau dirubah. Kita hanya belajar seperti apa visi yang dipahami oleh Bu Elsa itu yang sebaiknya. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu yang perlu digarisbawahi, tidak ada unsur untuk keterpaksaan harus memaksa seperti A dan B-nya. Ibu Kepala Sekolah juga di sini adalah bukan mantan dan pengajar praktik di angkatan 7, sudah tentu lebih memahami seperti apa. Mungkin karena ini sebagai tugasnya dari calon guru penggerak harus didesiminasikan kemudian disosialisasikan, maka hal ini mau tidak mau Bapak dan Ibu perlu terlibat bersama-sama mendiskusikan tentang visi sekolah. Untuk itu waktu diberikan seluas-luasnya kepada Ibu Elsa yang akan memaparkan visi sekolah seperti apa. Mangga, silakan, boleh. Namun sebelumnya Bu Elsa akan membacakan puisi Aku Melihat Indonesia ciptaan Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Puisi karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palar, bukan lagi pangkur palar yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, aku bukan lagi mendengarkan lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung betul menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, aku bukan lagi mendengarkan burung betul, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang berbinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu pengajar praktik saya, bahwa hari ini adalah kita akan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah juga Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di diskusi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu pengajar praktik yang sudah hadir dalam rangka pendampingan individu yang kedua kepada saya selaku calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu karena hari ini hari Jumat ya, waktunya agak sedikit pendek, Ibu kita langsung saja bahwa diskusi kali ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, sebelum ke sana, saya akan memberikan kalimat tumpang cita-cita untuk murid Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan selebaran, ya. Mohon diisi oleh Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusikan kalimat tumpang cita-cita untuk murid. Kita memiliki murid-murid yang seperti apa? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian murid sekolah kita sadar betul bahwa dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Silakan diisi Bapak Ibu. Kita memberikan murid yang ini banyak sekali yang bisa diisikan. Tapi menurut saya yang paling utama bahwa murid yang diimpikan adalah murid yang bisa mentaati peraturan perundang-undangan di sekolah, dan murid itu bisa tahu hak dan kewajibannya, hak dan kewajibannya di sekolah. Nah, berkaitan itu, kemudian yang keduanya, kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang masih bisa
gitu ya, yang mesti bisa diarahkan dan dibimbing. Kemudian diantarkan ke gerbang keberhasilannya nanti kalau dia sudah masuk ke dunianya di masyarakat. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan supaya kita bisa mendidik siswa dengan baik itu terciptanya suasana yang baik dan kondusif. Kemudian terlaksana juga KBM, ya, kegiatan belajar mengajar, sehingga ada suasana positif yang masuk ke ranah baik itu kognitif, afektif dan psikomotor dari siswa tersebut. Kemudian murid diharapkan ya supaya itu sadar betul bahwa dengan belajar dengan baik dia itu dapat mencapai cita-citanya. Ya. Dengan belajar yang kondusif yang diarahkan oleh guru-gurunya, siswa itu diharapkan bisa gitu ya, bisa mencapai apa yang dia inginkan dan cita-cita. Kemudian kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk dapat mengantarkan mereka sesuai dengan apa yang diceritakan oleh siswa dan siswi kita. Dan kita warga sekolah paham betul bahwa siswa itu bukan hanya objek dari pendidikan, tetapi juga subjek, di mana semua perhatian atensi kita tercurah untuk siswa, ya, untuk keberhasilan siswa dalam melaksanakan keinginannya untuk menjadi adanya perubahan di dalam diri. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Karena membimbingkan siswa-siswi peserta didik yang selalu mentaati peraturan sekolah, kemudian mereka nyaman dengan kondisi pembelajaran KBM ya. Kemudian kita sebagai guru bisa menghantarkan cita-citanya sehingga menjadi suksesan. Intinya seperti itu ya Pak. Baik. Yang dan kita percaya bahwa murid sama juga manusia sosial, dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang betul. Nah, yang terakhir kita warga sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid kita agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Baik, terima kasih Ibu. Intinya adalah Ibu Betty mendapatkan peserta didik yang bertaat ya sama Allah SWT dan bertakwa, kemudian dengan berbudi pekerti yang baik, kemudian juga harus kita sebagai guru harus bisa memahami karakteristik peserta didik yang baik. Selanjutnya kepada Ibu kita. Memiliki daya kreativitas yang tinggi, dengan kreativitas yang masing-masing mereka miliki, insya Allah belajar juga akan lebih baik dan lebih bagus lagi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki bakat masing-masing, sehingga kita dapat memfasilitasi mereka untuk mencapai tujuan cita-cita mereka dengan karakter mereka masing-masing. Dengan kita sebagai guru, kita harus mengerti karakter siswa-siswinya agar kita dapat tahu bahwa penerapan kepada seperti apa sesuai karakter mereka. Yang ketiga, di sekolah kita menggunakan pendidikan karakter peserta didik. Yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa selaku peserta didik mereka sadar bahwa di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pengetahuan yang luas. Kita warga sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing siswa untuk mencapai cita-cita sesuai potensi mereka masing-masing. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda, dan dengan adanya kerjasama antara seluruh warga sekolah maka akan tercapainya visi sekolah yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih banyak sekali. Saya bisa mengingatkan. Tapi pada intinya adalah Ibu bilang membimbing peserta didik yang soleh dan soleha, berbudi pekerti luhur, kemudian ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Elsa yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama, kita memimpikan murid-muridnya, yaitu yang murid yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas, senang dengan lingkungan belajar, dan tentunya cerdas,
visi sekolah bisa tercapai jika seluruh warga sekolah ikut berperan aktif mewujudkan tujuan atau visi sekolah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Ibu Yuli. Pada ini Ibu Yuli mendapatkan peserta didik yang soleh dan soleha sama dengan yang lain ya, kemudian berbudi luhur, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, cerdas, sehingga kalau belajar menyenangkan maka tujuan pendidikan atau materi yang disampaikan itu akan tercapai. Baik, terima kasih. Barangkali Ibu Kepala Sekolah mendapat. Terima kasih Bapak Ibu untuk saya sebagai kepala sekolah, karena tentu saja sudah rangkum akhir di dalam isi kita bersama ya. Jadi pasti kita memimpikan murid-murid yang tentu saja harus sadar betul kesadaran kita bahwa kita itu adalah sebagai orang yang memberikan pelayanan sebagai abdi negara apalagi. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa. Itu harus kita sadari dan kita pahami bersama. Ya, jadi siswa sadar sebagai siswa, kita sebagai pelayan publik juga harus paham. Seperti itu yang dari kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Dan mungkin kalau kita kesimpulan, semuanya yang pertama menginginkan peserta didik yang soleh dan soleha itu kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang berkarakter baik, berarti kaitannya budi pekerti dan sebagainya, itu berakhlak mulia ya intinya. Itu yang kedua. Kemudian tadi ada kata banyak yang bilang anak cerdas, ya cerdas, kemudian kreatif dan senang, ya menyenangkan. Namun ada satu lagi tadi yang Ibu bilang mengenai ilmu pengetahuan teknologi. Bagaimana nih tanggapannya Bapak dan Ibu? Kira-kira kalau kita memiliki misi yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan teknologi, kira-kira bisa dicapai nggak di sekolah kita? Barangkali ada yang menanggapi? Boleh? Bapak? Ya, saya terima kasih. Untuk keterkaitan dengan bisnis sekolah yang akan menggunakan teknologi ya, di sekolah itu bisa sangat mungkin dilakukan. Sebab di zaman sekarang itu di mana sekolah itu sebagai agen untuk perubahan, ya, agen of change, perubahan. Apapun perubahan itu, ya perubahan sosial, perubahan perilaku, dan perubahan menyikapi perkembangan zaman. Yang salah satunya adalah era digitalisasi, informasi dan teknologi. Nah, kalau kita bisa masukkan unsur perubahan tersebut ke dalam visi sekolah kita, itu sangat penting bisa dimasukkan dalam bagus juga dan penting juga. Cukup. Ibu Yuli Mangga. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan dari tanggapan Pada bahwa betul kita sebagai hidup di zaman sekarang tidak terlepas dari adanya teknologi. Bisa di bumi lah disebutkan bahwasanya untuk menciptakan atau menjadikan peserta didik yang berteknologi, sebetulnya kita juga sudah dalam bidang segi internet ataupun dalam tadi dengan tugas-tugas yang berbasis dengan digital. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, memang betul sekali kalau di sekolah kita itu sebetulnya digitalisasi sudah ada, termasuk pelanggaran siswa. Ibu Bapak, saya beritahukan bahwa kita sudah mempunyai web portal sekolah, di mana salah satu menunya atau aplikasinya ini adalah merangkum pelanggaran siswa yang di-entry oleh pengurus OSIS. Nanti setiap bulannya selalu direkap. Jadi ketahuan yang kesiangan siapa, yang perlengkapannya tidak lengkap siapa, itu sudah ada. Dan pembelajaran Canva sudah biasa ya kita ya. Anak-anak dikasih tugas segala macam itu menggunakan Canva. Bisa jadi masukan ke depannya nih untuk perubahan misi atau ini ya. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan kasih lihat dulu, memperlihatkan sekolah kita visinya apa. Ini sekolah. Visi sekolah itu
di Roragung terwujudnya sekolah pangkas. T-nya itu TA-nya dari takwa, A-nya dari akhlak mulia, E-nya dari senang, K-nya dari kreatif, kemudian cerdas. Nah, Bapak Ibu sudah menyetujui visi ini sebagai visi sekolah kita sebelumnya. Namun di sini belum ada mengenai teknologi. Nah, ini akan kita jelaskan nanti ya. Dan untuk visi sekolah itu seharusnya memiliki karakter atau dimensi profil pelajar Pancasila. Kira-kira menurut Bapak Ibu sudah ada belum karakter daripada dimensi profil pelajar Pancasilanya? Sudah ada belum Bapak Ibu? Sudah. Apa aja coba Bapak Ibu? Baik, sudah terkapar semuanya, kita lihat dulu. Nah, ini profil pelajar Pancasila kita. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi sudah ada dalam visi ya. Kemudian kreatif ada. Jadi ada dua dimensi yang masuk ke dalam visi sekolah kita. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia juga kreatif. Nah, berkebinekaan globalnya mungkin bisa diwujudkan nanti ke dalam digitalisasi ya Bu ya. Berkebinekaan global. Ini visi sekolah ya. Ini visi sekolahnya. Kira-kira penambahannya apa ya Bapak Ibu yang tadi sudah kita diskusikan mengenai teknologi. Di sini ada kata terwujudnya sekolah pangkas. Menurut Bapak Ibu ini umum atau spesifikasi ke peserta didik? Umum, betul ya? Umum berarti umum untuk seluruh sekolah. Kalau visi, ya baik. Ini untuk seluruh sekolah ya, terwujudnya sekolah pangkas, takwa, akhlak mulia, senang, kreatif dan cerdas sampai tahun 2026. Kalau tidak tercapai 2026, mau bagaimana Bapak Ibu? Diskusi lagi ya, jawabannya. Prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini kira-kira kalau visinya seperti ini, menurut Bapak Ibu, kira-kira perubahan apa sih yang bisa dilakukan untuk sekolah kita? J-nya jabarkan rencana, kemudian A-nya atur eksekusi. Ini singkatan dari bagian. Seperti apa? Ini contoh prakarsa perubahan yang sudah saya buatkan. Ini untuk contoh saja ya Bapak Ibu. Meningkatkan kreativitas, karena tadi di visi ada kreativitasnya betul. Anak dengan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, karena setiap anak itu berbeda-beda. Ya. Jadi contohnya kita harus siap dengan itu, tapi pada intinya sebuah visi itu intinya itu antara peserta didik kemudian pendidik itu pasti semuanya tetap harus meningkatkan kompetensi begitu. Yang saya pelajari di modul ini visi guru penggerak itu spesifiknya peserta didik ya, generasi ke generasi atau seperti ini. Dan kalaupun mengenai pendidiknya secara tidak langsung atau secara langsung, malah secara langsung otomatis pendidiknya harus meningkatkan kompetensi diri juga. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Cukup? Cukup. Baik, saya akhiri diskusi ini ya. Selanjutnya akan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator.
Alhamdulillah yang diskusi yang sangat hangat. Jadi kita tahu tentang visi sekolah seperti apa. Kemudian harapan dari Bapak dan Ibu guru dengan pertanyaan tematik tadi sudah diungkapkan. Jadi disimpulkan bahwa di sini visi sekolah yang telah dibuat sudah bagus Ibu ya. Ada rentang waktu yang ditentukan, tujuan kita sampai tahun berapa sudah ada waktunya. Kemudian jika ada waktu yang telah ditentukan bisa merefleksi. Nanti setidaknya tahun 2026 ada visi yang tidak tercapai, mungkin akan kembali kepada diri kita apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki. Itu terkait tadi visi sekolah yang menggunakan mewujudkan sekolah yang betul kemarin kata fasilitator itu agak dirancangkan disalahkan kalau sekolah itu bersifatnya umum. Kalau sekarang itu karena menujunya identitas sendiri, jadi menggunakan kata generasi atau insan. Menggunakan kata peserta didik pun siswa itu hanya terbatas ketika siswa tersebut ada di sekolah tersebut. Jika sudah keluar berarti dia tidak mempunyai suatu harapan ketika sekolah sudah tidak bersekolah. Jadi diusahakan menggunakan kata generasi atau insan. Itu untuk kedepannya ya Bapak dan Ibu. Untuk sekarang ini sudah bagus, ini sudah ada rentang waktunya. Kemudian profil pelajaran Pancasila-nya sudah tercakup. Ada takwa, akhlak mulia dalam dimensi yang pertama. Kemudian kreatif dan cerdas itu sudah satu. Untuk ada dimensi kreatifnya kalau senang, kemudian bisa mewujudkan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Tadi disertai dengan perubahan prakarsa dan hasil diskusi dari Bapak dan Ibu semua bahwa prakarsa perubahan yang dihasilkan oleh Bu Emsa, apa visi yang diharapkan oleh Bu Emsa dan diskusi untuk kedepannya itu mewujudkan generasi fantastik yang takwa, akhlak mulia, senang, kreatif, cerdas dan cakap dalam TIK. Nah itu mungkin satu tambahan untuk di sekolah ini adanya siswa itu untuk melek digitalnya. Meskipun sekarang Bapak dan Ibu sudah mempelajari, sudah memberikan tentang MBK, Canva, kemudian tapi untuk lebih memahamkan lagi tentang pembelajaran digital kepada siswanya itu mungkin jadi bisa dimasukkan ke dalam visi sekolah. Dan untuk prakarsa perubahan itu dalam mewujudkan visi sekolah bisa membuat seperti apa? Meningkatkan kreativitas anak dengan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Tentunya hal ini balik lagi kepada siap insan-insan di sekolah yang akan mewujudkan visi tersebut. Siapa insannya? Tentu pada Bapak dan Ibu guru di sini harus adanya kolaborasi, kemudian apa yang harus dikerjakan, pengembangan diri yang seperti apa, kemudian bentuk nyata yang harus diwujudkan dalam mewujudkan visi tersebut seperti apa, sehingga akhirnya dalam rentang waktu 2026 visi sekolah tersebut bisa terwujud. Jadi dimulainya tadi ada yang dikatakan ada pendekatan bagja, buat pertanyaan, kemudian ada lagi ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu mungkin ya. Jadi pembelajaran di sini dibuatkan visinya dulu, kemudian langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh yang ada di sekolah, warga sekolah, dari kepala sekolah, guru dan yang lain itu dengan melakukan pendekatan baca sehingga bisa mewujudkan visi sekolah tersebut. Adapun ada yang sudah dihasilkan visi sekolahnya oleh yang hasil diskusi itu tidak mesti harus sekarang dirubah atau seperti apa, itu hanya masukan saja ya Bapak dan Ibu. Mohon dipahami, tidak ada unsur untuk merubah secepat itu tidak. Kita hanya dalam mendiskusikan apa yang telah ditangkap dalam pembelajaran di calon guru pilihan. Mungkin itu yang dapat disampaikan, dan jika sekiranya tidak ada untuk pertanyaan lanjutan atau bahan diskusi yang lain diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.